Kebanyakan dari kita pasti sering merasa tidak puas saat bangun tidur. Bahkan ketika kita sudah tidur cukup lama, yaitu sekitar 7-9 jam seperti yang dianjurkan. Banyak juga yang mengalami kesulitan untuk memulai tidur. Dan hal ini ternyata akan berdampak kepada performa kita di siang hari. Seringkali kita menjadi malas melakukan apapun, tidak semangat, serta tidak sabar ingin istirahat. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab yang paling sering adalah karena ternyata tidur kita tidak berkualitas. Untuk bisa memiliki performa yang baik, kita perlu kualitas tidur yang baik pula. Karena itu, pada video kali ini, kita bakalan sama-sama belajar tentang 5 kebiasaan kecil yang bisa meningkatkan kualitas tidur dengan pesat. Tonton terus videonya sampai habis. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan mengatur waktu tidur dan bangun selalu di waktu yang sama. Sebenarnya, tubuh dan otak kita itu ibarat jam biologis yang berjalan dan diatur sedemikian rupa sehingga kondisi fisik, mental, dan kebiasaan tubuh ada waktu tertentunya selama 24 jam. Jadi, tubuh secara bawaan sudah punya waktu-waktu tertentu. Ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk olahraga, dan ada waktunya untuk tidur. Semua ini diatur oleh sebuah siklus yang disebut dengan irama sirkadian. Secara bawaan, irama sirkadian ini akan mengatur kerja dari berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan secara bawaan pula, irama sirkadian ini telah diatur oleh bagian hipotalamus di otak untuk aktif ketika ada paparan cahaya. Karena fakta ini, kita tahu bahwa manusia itu waktu tidur yang naturalnya memang malam hari. Ya, berhubungan dengan irama sirkadian tadi. Kalau siang hari, ada cahaya matahari yang lebih banyak, sehingga bagian otak pengatur sirkadian akan lebih aktif dan membuat tubuh tetap dalam keadaan siaga. Sedangkan ketika malam tiba, bagian ini akan merangsang produksi hormon melatonin yang akan menjaga tubuh tetap tidur, sampai mendapatkan kualitas yang baik. Nah, berdasarkan banyak penelitian, apabila kita menjaga irama sirkadian atau siklus ini secara reguler dalam waktu yang sama setiap hari, maka kita akan mendapatkan kualitas tidur yang maksimal. Sehingga setelah bangun pagi, kita tidak merasakan lemah, lesu, atau kondisi mental yang terganggu. Karena itu, kita perlu mengatur waktu tidur dan bangun selalu di waktu yang sama, agar irama sirkadian tubuh bisa berjalan dengan reguler dan kondisi fisik serta mental pulih total setelah bangun tidur. Cara kedua untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan menghindari konsumsi kafein setelah jam makan siang. Konsumsi kafein sudah menjadi kebiasaan yang sulit hilang rasanya di masyarakat Indonesia. Kafein adalah jenis stimulan yang akan merangsang kondisi mental dan fisik agar lebih bersemangat. Minuman yang merupakan sumber kafein paling sering kita konsumsi adalah kopi, teh, dan bahkan minuman berenergi seperti Coca-Cola dan juga Pepsi. Sebenarnya, konsumsi minuman berkafein bukanlah hal yang buruk. Tapi supaya kualitas tidur kita maksimal, kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu minum minuman ini. Nah, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi minuman kaya kafein lagi setelah jam makan siang, kalau ingin kualitas tidur tetap terjaga. Kenapa? Karena ternyata kandungan kafein bisa menetap di dalam darah sampai dengan 6-12 jam setelah dikonsumsi. Dan kalau kita mengkonsumsinya di sore atau malam hari, maka efek kafein masih ada saat kita hendak tidur. Sehingga tubuh akan kesulitan memulai tidur karena masih terstimulasi oleh si kafein ini. Selain itu, kafein juga memiliki dampak negatif yang bisa memotong durasi tidur dalam kita. Jadi, fase tidur itu ada 4. Fase ketiga dan keempat adalah di mana biasanya kita bisa tidur nyenyak. Nah, konsumsi kafein berlebih akan menyingkatkan fase tidur dalam ini. Sehingga ketika bangun kita bakal sering merasa tidak puas istirahatnya. Lalu sebenarnya berapa konsumsi kafein yang diperbolehkan dalam sehari? Konsumsi yang normal adalah antara 50-200 mg kafein atau setara dengan sekitar 1 cangkir kopi. Sedangkan konsumsi maksimalnya adalah 300-400 mg kafein atau setara dengan 3-4 cangkir kopi. Jadi hindari konsumsi kafein setelah siang hari agar lebih mudah memulai tidur dan mendapatkan kualitas tidur yang memuaskan. Cara ketiga untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan tidak tidur siang lebih dari 30 menit dan kurang dari 20 menit. Mungkin akan muncul pertanyaan di poin ini. Kenapa tidur siang yang baik itu hanya 20-30 menit?
Bukankah semakin lama tidur akan semakin bagus? Untuk menjawab ini, kita harus paham dulu kalau tidur itu terdiri dari beberapa fase. Yaitu fase pertama saat kita baru mulai tidur dan mudah dibangunkan yang berlangsung 5-10 menit. Kemudian fase kedua yaitu fase tidur yang lebih dalam, di mana akan menurunkan detak jantung dan suhu tubuh. Fase kedua berlangsung kurang lebih 10-30 menit. Selanjutnya adalah fase ketiga tidur, fase tidur yang paling dalam. Dan pada fase ini, kebanyakan bagian tubuh dan otak istirahat. Dan kalau dibangunkan, kita butuh beberapa waktu untuk bisa sadar penuh. Biasanya, fase ketiga dimulai di menit ke-30-60 setelah kita tertidur. Dan yang terakhir adalah fase keempat atau REM. Pada fase REM inilah mimpi terjadi, karena gelombang otak lebih aktif dibandingkan pada saat fase lain. Nah, setelah tahu fase ini, kita harus tahu kalau target dari tidur siang adalah kita bangun sebelum memasuki fase tidur benar dalam atau fase 3. Tujuannya adalah agar tubuh dapat terasa segar dan motivasi untuk melanjutkan hari-hari menjadi meningkat. Kurang lebih efek yang akan dirasakan jika mendapatkan tidur siang yang baik adalah sama dengan ketika kita baru selesai konsumsi stimulan, seperti minum minuman berenergi. Tapi, kalau kita tidur siang kelamaan sampai lebih dari 30 menit, maka kita akan bangun dalam keadaan pusing dan merasa tidak puas. Ya, penyebabnya karena bangun saat keadaan tidur yang dalam. Selain untuk mendapatkan efek kebugaran, tidur siang 20-30 menit juga dilakukan agar tidak mengganggu siklus tidur kita di malam hari nanti. Jelas kalau sudah tidur kelamaan di siang hari, kita bakalan kesulitan memulai tidur di malam hari. Dan waktu tidur siang terbaik berdasarkan penelitian itu adalah antara jam 1 sampai dengan jam 3 siang. Kemudian cara keempat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan aktivitas fisik setidaknya 15-30 menit sehari. Tentu kita semua tahu kalau olahraga itu baik untuk fisik dan mental. Tapi, bagaimana sebenarnya hubungan olahraga dengan kualitas tidur? Jadi, saat kita berolahraga, suhu tubuh akan meningkat atau lebih panas. Hal ini terjadi karena peningkatan metabolisme dan penghasilan energi dari otot. Nah, kenaikan suhu tubuh ini akan membuat irama sirkadian, pengatur siklus tubuh yang telah kita bahas, menjadi lebih aktif. Siklus ini akan membuat tubuh terus segar sampai 90 menit setelah olahraga. Karena otot-otot tubuh sudah merasakan kelelahan oleh olahraga yang dilakukan, maka tubuh akan lebih mudah untuk memulai tidur, untuk memulihkan otot-otot yang dipakai tadi. Dan berdasarkan banyak penelitian juga didapatkan bahwa olahraga dapat memperpanjang fase tidur dalam kita, sehingga kita akan merasa lebih puas setelah bangun tidur. Tapi, walaupun hampir semua ilmuwan sepakat kalau olahraga bisa meningkatkan kualitas tidur, masih banyak perdebatan kapan waktu olahraga terbaik, agar kualitas tidur yang kita dapatkan juga merupakan yang terbaik. Ada yang bilang siang dan sore hari adalah waktu terbaik, namun ada juga yang mengatakan tidak masalah olahraga sebelum tidur. Jadi berdasarkan hal ini, kami menyimpulkan kalau olahraga yang terbaik untuk meningkatkan kualitas tidur itu bisa dilakukan kapan saja, dan maksimal sudah dilakukan 2 jam sebelum waktu tidur kita. Cara sederhana kelima yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur, bukan aktivitas yang lain. Langkah terakhir untuk mendapatkan kualitas tidur yang optimal adalah dengan menjaga lingkungan tempat tidur kita. Jadi, tubuh kita ini adalah sistem yang punya ingatan tersendiri. Otak kita bisa mengingat nih apa yang biasanya kita lakukan saat di kamar mandi, apa yang biasanya kita lakukan saat di meja makan, dan apa yang dilakukan saat di tempat tidur. Karena adanya sistem ini, maka tubuh akan menyesuaikan sistem organ untuk tempat-tempat tertentu tersebut. Misalnya, ketika kita berada di meja makan dan hendak makan, sistem organ pencernaan sudah siap untuk mencerna makanan. Begitu pula dengan tidur. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas tidur kita, sebaiknya kita hanya menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur dan tidak untuk aktivitas lain. Agar irama sirkadian tubuh dan sistem organnya bisa mempersiapkan diri ketika kita sudah langsung terbaring dan ingin memulai. Beberapa hal yang juga perlu disiapkan agar tidur lebih enak berdasarkan penelitian adalah mematikan lampu saat tidur karena siklus tidur kita cukup sensitif terhadap cahaya, menurunkan suhu kamar karena suasana suhu ruangan rendah bisa meningkatkan kepuasan tidur, dan menghindari penggunaan gadget 1 jam sebelum waktu tidur kita. Nah, penggunaan tempat tidur hanya untuk tidur ini akan membuat kualitas tidur kita maksimal dan ketika terjaga dalam keadaan segar, fresh, juga penuh motivasi untuk menjalani hari-hari.
Nah teman-teman, itulah dia video kali ini tentang 5 kebiasaan yang bisa meningkatkan kualitas tidur kita semua. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam mencari pola hidup yang baik dan bisa diterapkan dalam keseharian. Buat yang punya pertanyaan atau tips tambahan, mungkin teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.